Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kula panjenengan ingkang ngaos Minhajul Abidin menika angsal ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ya rabbal alamin. Qala muallif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa jumlatul amri moko nuli utawi kesimpulane. Jumlah perkara maksudnya kesimpulan. Artinya apa yang akan kita bahas ini sebagai sebuah kesimpulan apa yang sudah diuraikan dening Imam Al-Ghazali pada bab aqobah ilmu nikah. Annaka satuhuni sirah idza nadarta nalikane ningali sapa sira fi dalaili sun'illahi ta'ala ing dalem pira-pira bukti ciptaane Gusti Allah. Wa am'anta lan buka sapa sira an-nazra ing paningal. Alimta mongko ngawerwi sapa sira anna laha setuhune iku kadue dalail sun'illahi ilahan utawi pangeran qadiron kang maha kuwasa aliman tur maha ngawerwi hayyan maha urip muridan maha karep sami'an tur maha midhangeti basiran tur moho ningali mutakalliman tur moho wicanten munazzahan tur moho suci an khudusil kalami saking pinten-pinten anyare guneman wal ilmi lan ilmu wal iradati lan kekarepan muqaddasan tur moho suci an kulli naqsin saking saben-saben kekurangan wa afatin lan afat. La yusafu ora kena den sifati sinten Allah bisifatil muhditsina kelawan sifat-sifat sing anyar teka wala yajuzulan ora wenang alaihi ngatasé Allah apa ma barang ya juzukan wenang alal muhditsina alal mahdudina ing ngatasé perkara-perkara atau tiang-tiang sing ana watese wala yushbihu lan ora kena den serupaaken sinten Allah syai'an ing suci-wici min khalqi bayan saking makhluke Allah wala yushbihu lan ora kena den serupaaken sinten Allah wala yushbihu lan ora kena den serupaaken apa syai'un suci-wici wala tatadammanuhu al-amakinu lan ora mengko hu ing Allah apa al-amakinu pira-pira tempat wal jihadu lan pira-pira arah wala tahulluhu lan ora tumiba apa si al-hawadisu pira-pira anyar teka wal afatu lan pira-pira kerusakan. Kaum muslimin jamaah pengawasan kitab Minhajul Abidin yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita membahas tentang usulul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Akidah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mayoritas umat Islam ing sak dunya niki. Terus Imam Al-Ghazali, "Idza nadarta fi dalailis sun'illahi ta'ala wa am'anta an-nazra 'alimta anna laha ilahan qadiran." Jika engkau melihat, mengamati tentang bukti-bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala sing wonten ing alam semesta menika, dan juga melalui
pandangan kita, baik pandangan mata atau pandangan akal kita atau pandangan hati kita, maka alimta anna laha ilahan, maka engkau akan bisa mengetahui bahwa alam semesta ini memiliki Tuhan. Seakan Imam Al-Ghazali setelah membahas tentang ilmu yang sudah panjang lebar di atas, dari mulai bagian pertama sampai pada bagian ke-21 dalam pengaosan niki, itu semua mengungkap tentang ilmu. Beliau menyimpulkan bahwa nalikane menungso nggadaning ilmu, maka dia akan bisa melakukan keilmunya itu akan mengarahkan dirinya mengungkap tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa am'anta an-nazra, setelah seseorang memiliki ilmu, kemudian ilmunya itu digunakan untuk menyingkap tanda-tanda kekuasaan Allah, niscaya ia akan tahu bahwa kesimpulan dari pandangan itu menyatakan bahwa alam semesta ini memiliki ilahan, Tuhan qadiran, Tuhan yang maha kuasa, aliman, Tuhan yang maha mengetahui, hayyan, Tuhan yang maha hidup, muridan, Tuhan yang maha berkehendak, sami'an, Tuhan yang maha mendengar, basiran, Tuhan yang maha melihat, mutakalliman, Tuhan yang maha berbicara, munazza'an khudusil kalami, Tuhan yang suci dari guneman-guneman sing anyar, wal ilmi, dan suci dari pengetahuan baru, wal iradati, suci dari kehendak baru. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, muqaddasan an kulli naqsin wa afatin, bahwa Allah suci dari setiap kekurangan dan afat. La yusafu bisifatil muhdithin, Allah tidak bisa disifati dengan sifat-sifat baru. Wa yajuzu alaihim ma yajuzu alal mahdudin, Allah tidak bisa dibatasi sebagaimana makhluk. Kalau makhluk seperti kula panjenengan itu mahdud, terbatas. Mata kita ini terbatas jangkauannya, tangan kita ini juga terbatas jangkauannya, kaki kita pun juga terbatas jangkauannya. Maka bagi Allah tidak ada kata terbatas. Wala yushbih syai'an min khalqi wala yushbahu syai'un, Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun dari makhluknya, dan sesuatu yang dari makhluknya itu tidak bisa diserupakan dengan Allah. Dan Allah tidak diliputi oleh tempat, juga tidak diliputi oleh jihad. Jihad dalam arti arah. Yang arah niku ono kulon, ono wetan, ono lor, ono kidul, ono dhuwur, ono nisor. Niki namanya jihad. Allah tidak bisa disifati dengan jihad. Allah pun juga tidak bisa dibatasi dengan tempat. Kalau kula panjenengan bisa dibatasi di tempat dengan tempat. Ono ari kalane bertempat di rumah, lek kapan ono omah. Ono ari kalane ono ke kantor. Ono ari kalane ngene embong. Itu namanya meliputi tempat, diliputi oleh tempat, tapi Allah tidak. Wala tahulluhu al-hawadithu wal afat, Allah tidak bisa disifati dengan hawadis, sesuatu yang baru. Kok cara kula panjenengan, cara makhluk-makhluk Allah itu diliputi oleh al-hawadis, sesuatu yang baru, karena silih berganti. Cara menungso ngoten, hari ini lahir, hidup, kemudian hidup berusia sampai 80 tahun, maka itu hal yang baru, sesuatu yang dibatasi oleh kebaharuan. Hari ini mungkin
ada tetumbuhan yang cukul. Pada batas tertentu tumbuhan itu harus mati. Itu al-hawadits, termasuk hal yang baru. Maka Allah tidak bisa disifati seperti itu. Wa nadhartu lan ningali sapa ingsun fi mukjizatir rasuli ing dalam pinten-pinten mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'lami nubuwwatihi lan tondo-tondo kenabiane Kanjeng Rasul. Fa'alim tu mongko ngawruhi sapa ingsun annahu setuhune Kanjeng Rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusane Allah. Wa aminuhu ala wahyihi lan kepercayaan dan percayane Kanjeng Rasul ala wahyihi ngatasi nggo wahyune Gusti Allah. Wa makana as-salafu lan ora ana sinten as-salafu ulama salafus saleh ku ya'taqiduna padha ngiyakini sapa si ulama salafus saleh ing emah. Coba kita pandang, kita angan-angan, kita tadabburi mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda bahwa bukanlah manusia biasa. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kula panjenengan memiliki akal ini akan bekerja. Dia akan melihat sesuatu, mengamati sesuatu hingga menjadi sebuah informasi dikelola, sehingga manusia bisa mengerti apa yang ada di lautan ketika mereka mendalami apa yang ada di lautan itu, entah itu airnya, entah itu gelombangnya, entah itu hewan-hewan yang ada di lautan. Mereka akan tahu itu ketika mereka memiliki akal untuk dijadikan sebagai alat untuk membongkar pengetahuan. Demikian juga manusia yang menekuni tentang tumbuh-tumbuhan dalam ilmu botani itu, manusia akan mengetahui secara detail apa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Demikian juga manusia-manusia yang menekuni tentang ilmu perlangitan, muncullah ilmu astronomi, sehingga dari situ manusia bisa mengetahui beberapa hal yang ada di alam langit sana. Nah, tetapi manusia sedemikian canggih akalnya, sedemikian pintar otaknya, sedemikian cerdas cara pandangnya, tetaplah manusia tidak bisa mengetahui siapa yang menciptakan semua itu. Maka datanglah Rasul Allah mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu datang ke muka bumi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa apa yang dilihat oleh manusia itu, apa yang dipandang oleh manusia itu, ilahan, laha ilah, memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengenal nama Allah itu dari wahyu. Kita pun mengenal sifat-sifat Allah itu dari wahyu. Sehingga dalam urusan akidah, maka yang didahulukan adalah keimanan kita. Akal yang ada di dalam diri kita ini sebagai penguat, sebagai penyingkap dalail sana'illah. Nah, ketika akal ini bekerja secara benar mentadaburi alam ini, maka akan muncul kekuatan iman itu. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah, wahyu dibawa oleh Rasulullah dan diyakini oleh para ulama salafus saleh, min annallaha saking setuhune Allah taala iku yura saged den tingali sinten Allah fil akhirati ing dalam akhirat, li'annahu krana setuhune Allah iku maujudun wonten, walaysa fi jihadin tetapi ini ora ing dalam jihad utawa arah, mahdudatin kang terbatas, wa huwa ghairu mahdudin, wa wahale utawi Allah iku ghairu mahdudin ora dibatasi lan ora terbatas. Dari wahyu
yang diterima oleh Rasulullah SAW, entah itu dalam bentuk Al-Quran yang 30 juz itu, atau wahyu dalam bentuk sabda-sabda Rasulullah SAW yang dalam era berikutnya diikuti oleh para sahabat, pada era berikutnya diikuti oleh para tabi'in dan tabi'in, mereka itulah ulama salafus saleh. Mereka semua meyakini bahwa annallaha ta'ala yura fil akhirah, kelak ketika kita di akhirat dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu mawjud, karena Allah itu ada, entitas Allah itu ada, akan tetapi laisa fi jihatin, tetapi wujud Allah tidak bisa dibatasi oleh arah, tetapi wujud Allah tidak bisa dibatasi oleh mahdud, batas apapun. Ini yang perlu diyakini oleh setiap mukmin. Maka kebahagiaan yang paling hakiki dari seorang mukmin adalah tatkala mereka bisa mengenal Allahnya saat mereka hidup di dunia ini, sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki. Karena apa? Ya'rifu, makrifat, kenal dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, itu ketika di dunia. Demikian juga kenikmatan yang hakiki ketika kula panjenengan ngadep nang ngarsane Allah, ketika di alam akhir, ketika di surga nanti. Maka kenikmatan yang paling hakiki itu adalah al-ma'rifah, saged ningali Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan sedanten niki kelak saged mlebet ing dalam swarganipun Allah, sehingga kula panjenengan saged ningali Allah subhanahu wa ta'ala kalian tiang-tiang sing saleh, tiang-tiang mukmin ingkang lintunipun. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.